Amerika Serikat menghentikan sementara pengiriman beberapa jenis senjata ke Ukraina. Penghentian pengiriman sejumlah senjata dari AS ke Ukraina itu dilakukan bukan tanpa alasan. Padahal, senjata-senjata itu disebut sangat dibutuhkan Ukraina dalam menghadapi serangan udara Rusia. Keputusan AS itu pun membuat posisi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam tanda kutip kian di atas angin. Lantas, apa alasan AS memblokir pengiriman senjata ke Kiev? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman sejumlah senjata penting ke Ukraina. Langkah itu diumumkan Gedung Putih pada Selasa 1 Juli 2025. Yang jadi pertanyaan, apa alasan AS menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina? Alasan itu muncul dari kekhawatiran Pentagon bahwa stok senjata milik Amerika Serikat semakin menipis. Iya, artinya jika AS terus mengirim senjata ke Ukraina, maka persediaan dalam negeri AS bisa habis atau berada di level berbahaya. Menurut pejabat Pentagon, senjata-senjata yang dihentikan pengirimannya antara lain pencegat rudal untuk sistem pertahanan udara Patriot, bom dan rudal, serta peluru artileri presisi. Padahal, amunisi tersebut dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia, terutama dalam fase perang yang makin intens setelah lebih dari 3 tahun invasi dimulai. Iya, senjata-senjata dari AS digunakan Ukraina untuk menghadapi serangan udara dari Rusia, termasuk untuk melindungi infrastruktur penting dan warga sipil. Meski begitu, belum diketahui pasti berapa banyak senjata yang tertunda atau seberapa besar dampaknya ke medan perang. Hanya saja, sejumlah pejabat AS menyebut pengiriman senjata dari AS itu memang belum dijadwalkan selama beberapa bulan ke depan. Pejabat pemerintah mengatakan beberapa sistem pertahanan udara itu dijadwalkan untuk dikirim ke Ukraina sekitar tahun 2026. Di lain sisi, baru pekan lalu saat Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela pertemuan NATO di Den Haag, Trump sempat menyatakan terbuka untuk menjual lebih banyak senjata ke Ukraina. Namun faktanya, rencana penundaan pengiriman itu sudah lebih dulu dipersiapkan atau direncanakan oleh Pentagon. Penundaan pengiriman senjata itu juga diambil demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Iya, keputusan itu diambil setelah tinjauan mendalam oleh Departemen Pertahanan untuk memastikan kesiapan militer AS menghadapi berbagai ancaman global. Langkah itu pun dinilai sebagai kemenangan bagi Wakil Presiden JD Vance yang menilai dukungan militer ke Kiev terlalu besar mengingat Ukraina bukan anggota NATO. Ya, sejumlah kalangan dalam pemerintahan Trump memang sejak lama mempertanyakan bantuan senjata untuk Ukraina. Namun, langkah AS untuk memutuskan melakukan penundaan pengiriman senjata ke Ukraina itu juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Senator Jen Sehin dari Partai Demokrat misalnya, ia menyebut keputusan AS tersebut beresiko besar. Meski begitu, kekhawatiran soal stok senjata sebenarnya bukanlah hal baru. Di masa pemerintahan Biden pun, pejabat militer telah memperingatkan bahwa produsen senjata AS dan Eropa tidak bisa selalu memenuhi permintaan senjata canggih, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti peluru artileri. Dalam 2 tahun terakhir, AS telah mengirim senjata ke Ukraina melalui 2 jalur, yaitu dari gudang persediaan Pentagon dan melalui pembelian langsung dari kontraktor senjata. Namun saat ini, sebagian besar stok senjata dari gudang Pentagon sudah dikirim ke Ukraina dan pengiriman sisanya diperkirakan baru akan dikirim akhir musim panas ini. Amunisi yang dikontrak itu pun diharapkan akan terus mengalir hingga tahun depan. Sementara itu, keputusan AS itu dikhawatirkan menjadi sinyal bagi Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa AS mungkin mulai mengurangi dukungannya ke Ukraina.
Hal itu bisa mendorong Putin untuk menunda negosiasi damai atau gencatan senjata dengan harapan Ukraina akan kehabisan amunisi dan sistem anti-rudalnya. Dengan situasi AS yang menghentikan sementara pengiriman amunisi ke Ukraina, hal itu membuat posisi Putin seolah kian di atas angin. Ya, posisi Putin semakin kuat, unggul, bahkan dominan dan menguntungkan bagi Moskwa. Pasalnya, kekuatan militer Ukraina bisa melemah tanpa dukungan persenjataan dari Barat, termasuk AS. Banyak pihak khawatir langkah AS itu bisa melemahkan posisi Ukraina di medan perang, sementara Rusia terus menggencarkan serangan. Namun, pemerintahan Trump membela diri dengan menyebut bahwa kepentingan nasional AS harus tetap diutamakan. Kalau menurut sahabat Kompas.com gimana? Apakah strategi AS itu masuk akal atau justru membuat Ukraina semakin terpojok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ikuti terus berita menarik dan update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.